Ada lagi setan yang namanya, ini diinget-inget nggih, karsane mboten salah ngasih nama nanti. Ya. Karena ada beberapa kejadian itu orang ngasih nama dengan nama yang buruk. Ngasih nama anak dengan nama yang buruk. Ditanya, "Pak, kenapa jenengan kasih nama anak jenengan dengan nama ini?" "Oh iya Ustadz, ini saya ambil dari Al-Quran." Jadi kalau ngambil dari Al-Quran, lihat terjemahannya dulu. Nggih, kersane mboten salah. Karena di Al-Quran juga disebutkan apa namanya, nama-nama musuh-musuh Allah. Fir'aun, nggih. Akhirnya, Fir'aun kok keren nggih. Terus nama anak saya yang laki Fir'aun saja. Padahal Fir'aun musuh Allah. Wonten setunggal tiang maringi asma putrane Sakor, nggih. Keren ya, Sakor. Sakor. Sakor itu apa? Nama neraka. Dan kata para ulama, nama itu doa. Berarti kalau jenengan kasih nama anak jenengan dengan nama Sakor, berarti jenengan doakan, wis nak, mungkin jenengan dang melepet Sakor. Kan ngoten. Nah, jadi hati-hati. Nah, ini nama-nama setan ini diingat-ingat ya. Kelihatannya keren tapi ternyata itu nama setan. Ada lagi nama setan Zalitun. Zalitun. Zai lam ya ta waw nun. Zalitun ya. Zalitun. Hati-hati jangan kasih nama Zalitun ya. Ini biasanya lebih cocok sama perempuan nih, Zalitun nggih. Fahuwa sahibul aswak. Siapa setan Zalitun ini? Setan Zalitun ini Bapak Ibu, setan yang paling demen berada di pasar. Sing seneng ning pasar, itu sing nunggoni pasar namine Zalitun. Apa kerjaannya? Fansibu fi harayatuh. Bahkan setan Zalitun itu menancapkan benderanya di pasar. Wilayahku ya. Itu setan Zalitun. Kerjaannya apa? Bikin kita lupa waktu kalau di pasar. Bu, kalau kok pengen pagi ini sarapan tempe penyet, tempe ini telas Pak. Nah niki Bu 5.000 jenengan tumbasnya tempe neng pasar. Beli tempe, nih, cuma dikasih duit 5.000, 3 jam di pasar. Nah niku dibisiki karo setan Zalitun. Nih. Jadi bawa 5.000, hanya 5.000 yang dibawa untuk beli tempe. Sik nggih saged mampir neng toko daster. Nggih. Padahal nggih mboten enten duwite, nggih. Enek sing dodolan apa nggih sepatu nggih Pak mampir ning lapak sepatu. Padahal nggih namung nyawang-nyawang, ngeliat aja nggih muter, nggih namung ningali, kadang nggih pura-pura nawar, nggih. Ben ra ketok lek mboten nggadah harta, nggih. Tambah lama di pasar, nggih. Sehingga lupa waktu, lupa ibadah, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Niku setan Zalitun, nggih. Kemudian ada lagi setan namanya Wasin. Wasin pakai ta yang titik 3 nih. Wasinun. Siapa Wasin ini? Fahuwa sahibul musibat, setan yang selalu membawa musibah. Setan yang selalu gembosi hati kaula panjenengan di saat ada musibah, sehingga seakan-akan kita ini sedang mendapatkan musibah dalam arti yang kemudian kita memahami kalau Allah tidak adil. Itu setan Wasin. Sehingga muncul keluhan dalam hati, ya Allah kenapa sih kau berikan kepada saya seperti ini? Kenapa kok tidak kepada orang lain? Kenapa kok saya? Bukankah saya ini sudah sholat? Yang bikin kalau panjenengan seperti itu adalah setan yang namanya Wasin. Ada lagi A'wan. Nah, ini juga kelihatannya didengarkan namanya kan baik. Ya. A'wan, hamzah, ain, waw panjang, nun, A'wanun, A'wan. Itu juga nama setan. Yang kata Sayyidina Umar, setan A'wan ini biasanya mendampingi para sultan, para raja, para pemimpin, presiden, gubernur. Ayo korupsi, ayo korupsi. Renek sing nyawang CCTV mati. Nah, itu A'wan itu. Itu setan namanya
A'wan. Akhirnya korupsi terjadi. Akhirnya tidak peduli dengan rakyat, tidak peduli dengan apa namanya keadaan kota, keadaan negara di tempatnya masing-masing dia memimpin. Itu biasanya dikelabui oleh hawa nafsu dan setan a'wan. Ada lagi setan namanya hafaf. Hafaf itu setan yang suka mendampingi orang-orang pemabuk yang senang minum minuman keras atau mengajak orang agar minum minuman keras. Itu nama setannya hafaf. Ada setan murrah. Murrah itu artinya pahit. Ada setan namanya murrah. Jadi jangan kasih nama putri jenengan dengan murrah. Murrah itu arti katanya sebenarnya pahit. Nah, cuman ternyata murrah itu juga nama setan. Nah, siapa setan murrah ini? Setan murrah ini sahibul mazamir. Setan yang kerjaannya memperindah atau memperbagus diri kita agar suka dengan musik, ya. Suka dengan orkesan. Yuh, timbangane ning Ahad pagi mending karnavalan. Timbangane ngaji mending orkesan. Nah, itu setan murrah namanya. Mangkane lek enek kok manusia jenengan badhe bidal ngaji kok malah diajak orkesan. Nah, berarti dulure murrah itu. Nggih. Jenengan tanglep dateng piyambake jenengan apa tepang kalian murrah ngoten. Murrah sinten? Niku kerabatnya jenengan dirose ngoten. Nah, dan ini kalau ada orang yang jenengan mau ibadah, mau sholat ke masjid, mau ngaji lah kok malah diajak orkesan, berarti itu namanya setan murrah. Ada lagi setan musawwid. Musawwid, mim sin wawunya pakai tasjid. Musawwid, musawwitun. Musawwid. Siapa musawwid itu? Sahibul akhbar. Yulqiha fi afwahin nas wa la yajiduna laha aslan. Nah, niki yang di dalam pembahasan kita. Setan musawwid ini yang sering ada di sekitar kita. Siapa setan musawwid ini? Setan yang membawa kabar-kabar hoax. Kalau mireng ngeten, kalau mireng ngoten. Nah, itu musawwid itu, ya. Setan yang suka membicarakan tentang kabar-kabar la yajiduna laha aslan yang tidak ada buktinya. Berarti kan hoax. Hanya sekedar kabar yang tidak ada buktinya yang diceritakan oleh manusia, itu atas dorongan setan musawwid, ya. Setan musawwid. Dan yang perlu jenengan sadari para hadirin, ya, ini adalah sebutan setan, dan setan itu ada dua, ya. Ada setan jin, ada setan manusia. Kata Allah dalam Al-Quran, syayatinal insi wal jin, setan jin dan setan manusia, ya. Nah, jadi jin itu Bapak Ibu sama seperti kaulah panjenengan, ya. Jin itu makhluk Allah yang diberikan oleh Allah akal, diberikan oleh Allah hawa nafsu, sehingga sama seperti kita Allah kasih kita akal, Allah juga kasih kita hawa nafsu. Nah, sehingga ada manusia yang baik, dia lawan hawa nafsunya, ada manusia yang ahli maksiat yang dia kalah dengan hawa nafsunya. Sama, jin pun juga seperti itu. Jadi kalau jenengan tanya apakah jin itu nggak ada yang ngaji? Ada. Jin itu ada yang ngaji. Ada yang duduk di majelis. Adakah jin yang jadi kiai? Ada. Nah, mungkin juga ada pondok pesantren khusus jin. Cuman kita tidak kelihatan, kita tidak bisa ngelihat. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Di dunia ini Allah jadikan manusia tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat manusia. Tapi nanti di akhirat Allah balik. Jin tidak bisa melihat kita, kita bisa melihat jin. Nah, jin itu sama seperti kita. Ada yang ahli ibadah, ya. Ada yang Islam Muslim, ada jin kafir juga ada. Nah, jin yang kerjaan yang ganggu manusia namanya setan.